Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Tema podcast kita pada kesempatan kali ini adalah Guru Inovatif, Guru Inspiratif. Tantangan pendidikan era hari ini sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan proses belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, itu sangat dibutuhkan oleh pendidikan era hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sisilianti Sulaiman, guru informatika dari SMP Islam Al-Azhar 28 Cibinong, yang baru saja meraih penghargaan di ajang peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Bogor, Jawa Barat, berkat inovasi pembelajaran melalui video dengan aplikasi Scratch. Nah, untuk itu kita sapa tamu kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bu Sisil. Waalaikumsalam Pak Islam. Gimana kabarnya Bu Sisil? Alhamdulillah sehat ya. Iya, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat atas raihan prestasinya, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Iya, oke. Bu Sisil, bisa diceritain nggak awal mula tertarik menggunakan aplikasi Scratch ini tuh dalam metode pembelajaran seperti apa, Bu? Ya, oke. Kenapa tertarik ya? Sebenarnya memang di pembelajarannya sudah ada, Pak. Jadi sudah ada di materi pembelajaran. Terus saya berpikir dengan aplikasi ini kan anak agar lebih berkembang dalam algoritma pemrogramannya. Jadi ini materi bagaimana anak bisa berpikir seperti komputer, berpikir komputasional. Nah, dengan adanya aplikasi ini, saya tertarik menanamkan nilai-nilai adab. Jadinya dengan aplikasi Scratch ini, anak bisa mempelajari informatikanya dan ada sedikit dimasukkan nilai-nilai adab kayak gitu. Nah, itu bagaimana Bu menggabungkan atau memasukkan nilai-nilai adab ke dalam materi pembelajaran yang di aplikasi Scratch ini? Ya, kenapa bagaimana memasukkan implementasi adab ke dalam pembelajaran? Karena di Al-Azhar khususnya kan ada beberapa implementasi adab. Nah, saya melihat di lingkungan sekolah khususnya itu masih ada anak-anak yang kurang, kalau makan itu masih berdiri. Kalau ketemu bapak ibu guru masih suka cuek. Nah, dengan memasukkan ini kan Scratch itu aplikasi untuk buat animasi, untuk games. Jadi dengan memasukkan adab-adab di situ, ya tujuannya agar anak ini bisa memahami adab yang paling dasar. Dengan memasukkan games animasi adab, anak itu jadi mudah-mudahan bisa lebih peka terhadap lingkungannya, terutama menjaga adabnya. Kayak gitu. Nah, ini udah berjalan berapa lama, Bu? Kalau yang Ibu terapkan aplikasi Scratch ini dalam metode pembelajaran? Ini kurang lebih 1 semester untuk proses pembelajarannya. Karena kalau di pembelajaran informatika itu, di materi kelas 7 itu ada untuk materi awal, kelas 8 ada, dan nanti di kelas 9 ada juga. Nah, jadi ini pendalaman di kelas 7 awal, kelas 8 pendalamannya, nah kelas 9 untuk lebih dalam lagi untuk materinya. Seperti itu. Itu tadi kan Ibu masukin poin-poin adab gitu ya. Tapi kalau kita lihat realitanya gitu Bu, terjadi nggak apa yang Ibu harapkan nih, ya kan, dari yang tadinya anak misalnya makannya berdiri gitu kan ya, terusnya misalkan di kantin ngantri, budaya ngantri itu belum diterapkan dengan baik sama murid-murid. Itu kira-kira dari metode pembelajaran Ibu ini ada nggak sih Ibu ngelihat dampaknya tuh ke anak-anak gitu? Ya, yang saya lihat sih setelah pembelajaran ini ada sedikit. Tapi sebelumnya memang ada beberapa anak yang sudah hormat sama bapak ibu guru, makan sambil duduk, tidak berjalan, dan itu memang ketika ada materi ini, terus saya tekankan ke anak-anak, ketika kalian sudah belajar seperti ini, kalian harus mengimplementasikannya. Dan alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Walaupun kan kalau anak-anak itu yang penting dimulai dari yang terkecil ya, dari yang kecil dulu. Insya Allah nanti lama-kelamaan ketika sudah selalu diingatkan akan bisa mengikuti apa yang menjadi diajarkan kebiasaan oleh, lah ya Bu. Kebiasaan seperti itu. Nah Bu,
Kalau Chromebook itu tuh aplikasinya ada banyak kan gitu ya? Iya. Nah, yang memotivasi ibu nih untuk kan tadi ibu bilang memang sudah ada itu udah ada di kurikulum atau bagaimana Bu? Untuk pemanfaatan Chromebook teknologinya. Nah sebenarnya sekolah kita kebetulan baru menggunakan Chromebook. Khususnya udah 2 tahun. Nah kebetulan karena dalam proses pembelajaran itu kan kita harus menginstal aplikasi ya. Nah kebetulan di Chromebook itu harus request akses dulu sama si administratornya yang mengelola Chromebook. Nah kalau seperti itu kan saya harus mencari aplikasi yang memang bisa berbasis website. Jadi dengan Scratch ini aplikasi itu tidak perlu diinstal. Jadi gitu. anak-anak tidak perlu ribet untuk menginstal. Jadi dia hanya cukup mengunjungi website tersebut. Seperti itu. Ya, oke, baik Bu Sisil. Bagaimana Ibu merancang dan memproduksi bahan ajar ya yang nantinya akan Ibu sampaikan ke anak-anak itu di aplikasi Scratch ini? Oke, untuk proses merancangnya itu cukup singkat ya Pak. Pertama saya membuat dulu RPP-nya untuk buat modulnya, kemudian pas hari H untuk proses pembuatannya saya arahkan terlebih dahulu anak-anak. Materinya ini sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian pas dibuat videonya itu memang melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi anak-anak udah paham aplikasi ini, kemudian saya memasukkan nilai-nilai adab di dalamnya untuk pembuatan animasinya. Jadi anak-anak membuat animasi per kelompok Pak. Jadi anak-anak dibuat kelompok dulu untuk membuat animasinya, tapi sebelum mereka membuat, mereka harus merancang dulu konsep awalnya seperti apa. Kemudian setelah itu sambil di tag video, terus setelah anak-anak paham apa yang sudah saya sampaikan, kemudian anak-anak langsung membuat animasi tersebut berdasarkan kelompoknya. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan di kelompoknya tersebut, kemudian anak-anak mempresentasikan. Jadi agar anak-anak bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka paham ini yang mereka presentasikan, sehingga rasa percaya diri mereka juga bisa tumbuh dalam mempresentasikan hasil karya yang mereka buat. Nah dari situ kemudian pengambilan video selesai, kemudian saya edit sendiri Pak. Saya edit sendiri, kemudian saat itu hari terakhir untuk pengumpulan videonya. Nah setelah itu langsung dikumpulin videonya. Saya sih tidak berharap untuk juara ya, karena ya udahlah Bismillah, apa yang ditugaskan oleh saya, berarti kan kepala sekolah percaya bahwa saya mampu. Ya udah. Ya ketika sudah mengumpulkan ya lega juga, karena tidak berharap juara. Sebenarnya kayak gitu. Dan setelah itu ada pengumuman, dipanggil 10 terbaik dari video yang sudah dikirimkan oleh Diknas Kabupaten Bogor. Ya alhamdulillah setelah itu presentasi ke Diknas. Jadi yang 10 besar itu dipanggil untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuatnya dalam bentuk video, penjabaran. Nah pas pengumumannya itu sebelum Hari Pendidikan Nasional. Nah itu alhamdulillah diumumkan masuk ke juara 3. Alhamdulillah. Inovasi pembelajaran menggunakan Chromebook. Oke. Nah Bu, prosesnya berarti sangat singkat ya, dari mempersiapkan terus sampai dengan lombanya itu benar-benar singkat banget. Nah itu tingkatnya berarti tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional Bu? Tingkat kabupaten. Se-Kabupaten Bogor. Okay. Ya. Nah itu nanti akan ada dilombakan ke tingkatan yang lebih tingginya lagi atau gimana Bu? Nah biasanya kalau lomba tingkat kabupaten yang dilombakan lagi biasanya juara 1 Pak. Karena gitu. Karena saya juara 3, ya cukup di situ aja. Di kabupaten. Gitu. Baik. Nah Bu, biasanya kan kita kalau mengadaptasi ya, mengadaptasi sesuatu hal yang baru
itu pasti ada tantangannya. Betul. Gitu kan ya. Nah, ini tantangan ibu memilih aplikasi Scratch ini dalam metode pembelajaran itu tuh di awal tuh seperti apa? Terus saat ibu implementasikan di kelas nih untuk murid-murid, respon dari murid tuh seperti apa gitu? Apakah ada kesulitan kah atau bagaimana kah gitu? Atau memang aplikasi ini dibuat semudah mungkin untuk pengguna baru atau bagaimana gitu? Iya, tantangannya sebenarnya dalam proses pembelajaran pasti ada aja ya, karena tidak semua anak ketika gurunya menjelaskan bisa langsung menerima dengan baik, karena anak belajar berbeda-beda. Tapi kebetulan di sini saya mengambil kelas 4 semester, yang kebetulan anak-anaknya memang anak cerdas istimewa. Jadi ketika saya sampaikan materi ini dengan aplikasi Scratch, mereka ada yang sudah pernah menggunakan, ada yang lebih lebih menguasai untuk aplikasinya, bahkan memang di luar aplikasi ini mereka juga sudah banyak belajar. Jadi di dalam proses pembelajarannya sih untuk tantangannya paling anak-anak dalam proses pemilihan tema, karena di situ mereka harus berdiskusi dan mereka harus memutuskan tema yang mana yang harus digunakan, seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan untuk aplikasinya, alhamdulillah sih anak-anak Al-Azhar khususnya ya pasti lebih canggih dari bapak ibu gurunya, dan alhamdulillah dengan pendampingan, dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, anak-anak bisa lebih membuat animasi dan games yang luar biasa Pak, yang di luar out of the box seperti itu. Jadi hasilnya bahkan lebih bagus dari perkiraan saya. Seperti itu. Nah, berarti di awal ibu menggunakan aplikasi ini untuk penerimaan atau respon dari murid tuh nggak ada kesulitan yang begitu berarti ya Bu ya? Iya, karena memang aplikasi ini aplikasi pemula untuk anak-anak untuk berpikir algoritmis ya, secara komputer. Nah, ini aplikasi ini menempelkan kayak blok-blok gitu Pak. Jadi ada fitur-fiturnya, kemudian mereka menempelkan blok-bloknya. Jadi logikanya, misalkan gambar ini harus bergerak ke kanan, maka apa yang harus ditempelkan di blok-bloknya itu, seperti itu. Jadi. Siap. Nah, Bu, ini kan Ibu menerapkan metode pembelajaran berbasis video menggunakan aplikasi Scratch ini di mata pelajaran informatika. Nah, ini bisa nggak Bu diterapkan untuk guru-guru yang lain nih di mata pelajaran yang lain seperti IPS, IPA, agama, matematik misalkan gitu. Nah, ini menurut Ibu kira-kira bisa nggak diterapkan oleh guru-guru mata pelajaran lain? Sangat bisa Pak. Oh, sangat Karena bisa. ketika anak sudah diajarin aplikasi ini, khususnya di pelajaran informatika, di pelajaran lain misal tentang IPS ya, misal membahas tentang materi bumi atau yang ada di sekelilingnya. Nah, itu bisa sekali. Kenapa? Karena di Scratch itu fitur-fiturnya banyak, terus kita bisa mengambil gambar dari luar juga, jadi bisa disesuaikan dengan temanya. Ketika basicnya anak sudah diajarkan bagaimana cara membuat dengan aplikasi Scratch itu, insya Allah ketika anak sudah memahami, sudah terbiasa menggunakan, insya Allah ketika gurunya memberikan tugas membuat animasi misalnya, mereka bisa mengadopsi dengan menggunakan aplikasi Scratch, kayak gitu. Nah, di sekolah Ibu yang menggunakan aplikasi Scratch ini baru Ibu aja atau udah ada yang lain juga yang pakai? Kalau itu sih baru saya. Kalau secara umumnya ya mungkin kalau misalkan kadang suka ada pelajaran yang berkolaborasi dengan pembelajaran lain tuh Pak. Kayak waktu itu sempat ada pembelajaran IT digabung dengan pelajaran SBK atau bahasa Inggris. Nah, itu bisa digabungkan sebenarnya. Jadi misalkan membuat animasi dalam bahasa Inggris, kemudian menggunakan aplikasi Scratch kayak gitu. Sebenarnya sih tergantung bagaimana Bapak Ibu guru mengemasnya ya, kayak gitu. Nah Bu, pas Ibu tahu nih, diumumkan Ibu mendapatkan juara gitu, itu perasaannya gimana Bu? Perasaannya seneng Pak. Oh gitu? Ya karena
ini memang nggak ada harapan, saya tidak berharap untuk menang. Karena bismillah, itu kepala sekolah saya memberikan infonya tuh after lebaran. Jadi habis lebaran, kemudian itu kan mepet banget waktunya ya. Hari Kamis diinfo, hari Selasa minggu depannya itu sudah harus dikumpulkan. Nah, gimana caranya? Otak saya langsung berpikir, aduh prosesnya gimana nih? Tapi yaudah bismillah ya, dengan izin Allah dapat juara 3 dan alhamdulillah jadi SMP Islam Al-Azhar 28 tuh jadi dikenal di Kabupaten Bogor. Karena selama ini kayaknya SMP Islam Al-Azhar 28 jarang mengikuti ajang-ajang seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya nama SMP Islam Al-Azhar 28 pihak dinas, khususnya dinas pendidikan, jadi mengenal sekolah kita. Baik, Bu, Ibu kan ngajar udah cukup lama lah gitu ya, dengan proses panjang ini sampai dengan akhirnya Ibu bisa mendapatkan penghargaan gitu ya. Pelajaran apa sih Bu yang paling berkesan nih yang bisa Ibu share gitu ya, yang Ibu dapatkan lah sampai dengan detik ini gitu? Ya, banyak sih Pak pelajaran yang saya ambil ya. Terus kemudian saya juga sedikit-sedikit nge-share apa yang saya dapatkan ke teman-teman Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah dengan apa yang sudah dapatkan itu, teman-teman juga ikut mengapresiasi, dan jika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan ini gimana, terus bertanya terkait lomba-lomba atau terkait materi pembelajaran khususnya di IT, itu insya Allah saya akan selalu terbuka untuk menyampaikan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru khususnya yang ada di sekolah saya, seperti itu. Nah Bu, pesan Ibu nih untuk guru-guru Al-Azhar seluruh Indonesia yang pada hari ini kan sebenarnya pemanfaatan teknologi itu udah kayak satu keniscayaan gitu yang nggak bisa kita hindari, apalagi dengan perkembangannya AI. Terus ada ada banyak artikel atau banyak berita yang menyampaikan bahwasannya AI itu di tahun 2030 itu akan banyak menggantikan profesi manusia, gitu kan ya. Juga ya. Gitu. Jadi pesan apa sih Bu yang mau Ibu sampaikan nih ke guru-guru supaya kayak misalkan mereka tuh sekarang masih merasa ragu gitu kan ya terhadap teknologi, pemanfaatan teknologi, terus atau masih ada keterbatasan secara teknologi. Bagaimana nih pesan Ibu untuk mereka, yuk setidaknya mulai dulu atau bagaimana kayak gitu terhadap implementasi teknologi di metode pembelajaran? Iya, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru khususnya dari YPI Al-Azhar untuk selalu terus berinovasi, karena dengan inovasi yang kita terapkan ke anak-anak, insya Allah pendidikan di YPI Al-Azhar akan semakin lebih menarik, semakin diminati oleh masyarakat luas, khususnya orang tua murid di luar sana. Dimulai dari inovasi pembelajaran yang terkecil terlebih dahulu, insya Allah akan menghasilkan peserta didik yang lebih yang lebih kreatif, sehingga pembelajaran di sekolah bisa lebih menarik. Dan kita jangan takut untuk memulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu, karena ketika hal yang kecil kita lakukan terus-menerus, insya Allah akan menjadi kebiasaan yang sangat baik. Oke. Baik, Bu Sisil, terakhir nih, untuk saat ini setelah prestasi yang Ibu raih, harapan kita kan nggak berhenti di situ tuh Bu. Saat ini ada nggak sih Bu yang sedang Ibu kembangkan atau inovasi apa lagi yang saat ini mungkin sedang Ibu persiapkan gitu untuk anak-anak? Untuk selanjutnya ya mungkin nanti di dalam pembelajaran saya akan lebih menginovasi lagi untuk proses pembelajarannya. Ketika ada materi-materi yang memang saya bisa olah menjadi inovasi baru, saya akan terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Oke, baik. Luar biasa sahabat Al-Azhar, kali ini
kita kedatangan Bu Sisil yang mendapatkan prestasi yang luar biasa gitu kan ya, mengangkat nama sekolah SMP Islam Al-Azhar 28 Cibinong dengan prestasinya di bidang teknologi ya kan, dengan menggunakan aplikasi Scratch. Membuktikan bahwasannya dengan keberanian, dengan kreativitas itu akan mendobrak semuanya gitu ya Bu, yang berujung nantinya akan mendapatkan sebuah prestasi dan penghargaan. Dan tentunya itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lembaga dan juga untuk murid-murid pada khususnya ya, kayak gitu. Baik, sahabat Al-Azhar, terima kasih Bu Sisil atas waktunya. Mudah-mudahan tidak sampai di sini, prestasinya terus lagi dikembangkan, metode pembelajaran, dan terutama ditularkan ke guru-guru yang lain agar bisa termotivasi juga. Bahkan nanti mungkin bisa jadi dari guru-guru yang lain juga mendapatkan prestasi di mata pelajaran di bidangnya mereka masing-masing kayak gitu. Baiklah sahabat Al-Azhar, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa cerita dari Bu Sisil tadi, semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi kita semua, khususnya untuk guru-guru seluruh Indonesia dan juga guru-guru yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Sekali lagi terima kasih Bu Sisil. Sahabat Al-Azhar, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.